Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nasir dari Aula Channel bersama narasumber kita Gus Muhammad Samsuddin MAG. Beliau adalah Wakil Sekretaris Bidang Maudhu'iyah Lembaga Basul Masail PWNU Jawa Timur, sekaligus salah satu pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri Bawean Gresik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Gus, ini kan sekarang ini barusan kita dihadapkan dengan fenomena yang luar biasa dan sangat mencengangkan bagi kita semua dan sangat disayangkan terjadi di Jawa Timur. Salah satunya adalah kompetisi sepak bola antara Arema Malang dan Surabaya. Dalam kompetisi ini terjadi peristiwa yang sangat bagi kita semua dan sangat disayangkan terjadi di Jawa Timur. Menurut hemat saya, sekarang ini kan banyak kompetisi sepak bola yang mulai diagung-agungkan di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Nah, menurut pandangan jenengan Gus terkait soal kompetisi dalam pandangan Islam itu seperti apa Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk saya, semoga bermanfaat. Amin, amin. Kompetisi secara Islam itu pada dasarnya itu yang disyariatkan. Jadi pada dasarnya ada disyariatkan. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu juga sudah ditegaskan mengenai hukum kebolehan untuk melakukan kompetisi. Bahkan dalam nas itu juga sudah disebutkan fastabiqul khairat. Maknanya fastabiqul khairat itu artinya kan berlomba-lombalah untuk melakukan suatu kebaikan. Itu. Nah, fastabiqu itu kemudian diambil kata dasarnya menjadi sabak, sehingga kemudian muncul istilah musabaqah. Musabaqah itu makna aslinya adalah adu cepat, adu kecepatan. Namanya adu kecepatan berarti yang ada dalamnya adalah perlombaan seperti kayak adu kecepatan kayak berkuda, terus kemudian lomba termasuk lomba lari, pokoknya yang ada unsur kecepatan di dalamnya yang dipertandingkan. Terus kemudian dari situ kemudian muncul cabang berikutnya yaitu akad munadholah. Munadholah itu semacam adu ketangkasan. Kalau digambarkan dalam syariat kita itu ada olahraga panahan, olahraga atau marmah istilahnya. Jadi olahraga panahan ini merupakan asal muasal daripada adu ketepatan, adu dalam menggunakan sebuah senjata, termasuk dan dalamnya adalah adu keterampilan. Nah, kompetisi dalam Islam itu ya tidak lepas daripada dua hal itu. Jadi musabaqah dan nah, kalau dalam Islam karena akad musabaqah itu pada dasarnya adalah cabang daripada akad ijarah. Akad ijarah itu akad sewa jasa. Jadi istilahnya begini, saya punya keterampilan untuk menggunakan tombak atau keterampilan memanah namanya gitu. Tapi saya butuh untuk menguji apakah panahan saya, kemampuan saya memanah ini termasuk yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu saya membutuhkan lawan tanding. Lawan tanding. Nah, lawan tanding itu misalkan saya mengangkat jenengan atau mengambil jenengan untuk menjadi lawan tanding saya dalam olahraga panahan. Nah, ketika jenengan menghadapi saya ini, maka seolah-olah kalau itu dicabangkan dari akad ijarah, seolah-olah saya itu menyewa jenengan
untuk menemani saya olahraga adu panah. Dan karena saya menyewa jenengan, maka saya berhak saya memiliki kewajiban untuk memberikan upah pada jenengan. Itu. Itu pada dasarnya asal muasal daripada akad kompetisi. Nah, kemudian dewasa ini kan kompetisi itu kemudian ada hadiah kan. Nah, hadiah ini siapa yang menyediakan? Yang menyediakan adalah pasti salah satu daripada peserta kompetisi yang membutuhkan lawan tanding tadi. Pada dasarnya begitu. Kalau misalkan saya yang mengadakan kompetisi, maka saya yang menyediakan hadiah. Terus kemudian jenengan sebagai peserta, jenengan tidak saya pungut apapun. Hadiah itu murni dari saya. Itu dalam kompetisi. Terus kalau misalkan ada pesertanya kok lebih dari 2 orang, misalkan lebih dari 2 orang dan itu harus dipungut biaya pendaftaran, maka biaya pendaftarannya ini tidak boleh dijadikan sebagai hadiah. Jadi kalau misalkan kok biaya pendaftarannya dikumpulkan nanti kelak menjadi hadiah, maka harus ada salah satu dari pihak peserta ini yang tidak dipungut sebagai biaya pendaftaran. Nah, salah satu orang yang tidak dipungut sebagai tidak dipungut biaya pendaftaran tadi itu dinamakan dengan istilah muhallil kalau dalam bab perlombaan gitu. Atau kalau menurut istilah kita namanya pupuk bawang. Tapi pupuk bawang tapi tidak bawang beneran, tidak pupuk bawang beneran. Tapi kalau dalam masyarakat kita kan yang dinamakan pupuk bawang itu biasanya kan kemudian pokoknya kamu ikut, nanti kalau misalkan menang ya kamu tetap nggak bisa mendapatkan hadiah. Tapi kalau dalam Islam tidak begitu. Jadi orang yang tidak dipungut biaya tadi itu tetap bisa berhak untuk mendapatkan hadiah kalau dia itu menang dalam kompetisi tersebut. Nah, kalau melihat kompetisi sepak bola yang terjadi di Indonesia saat ini atau di luar negeri, menurut jenengan seperti apa? Apakah itu bagian dari juga kompetisi atau seperti apa? Kalau misalkan dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola itu tadi itu tidak, jadi masing-masing peserta atau masing-masing klub itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi tidak pungut biaya, atau misalkan dipungut biaya tapi biayanya itu tidak dijadikan sebagai hadiah, maka betul itu bahwa itu adalah termasuk kompetisi. Sebab sepak bola itu di dalamnya ada unsur munadolahnya, adu ketangkasan, adu keterampilan dalam menggocek bola, adu strategi dalam membobol gawang lawan dalam hal ini. Dan itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan kompetisi. Cuman nanti ke belakangnya itu kadang-kadang ada faktor X-nya yang kemudian membuat kompetisi ini menjadi bisa tercoreng, disebabkan ya karena tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi kompetisi. Nah, kalau dalam Islam sendiri, pandangan Islam sendiri, ada nggak syarat dan rukunnya sebuah kompetisi itu bisa dijalankan dengan baik? Tentu saja ada. Jadi kompetisi ada. Jadi karena dalam Islam itu kompetisi merupakan rukun daripada ijarah. Kalau bukan rukun ijarah ya termasuk rukunnya dari ju'alah. Maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kompetisi tersebut. Misalkan kalau musabaqah ada kendaraannya yang dipakai itu ukurannya setara. Terus kemudian jarak yang ditempuh juga setara. Jadi nggak boleh yang satu menempuh jarak 100, yang satu menempuh jarak 1000. Terus yang satu kelasnya kelas berat, yang satunya lagi kelas ringan. Itu nggak boleh, tapi harus sama kelasnya. Harus sama kelasnya. Itu ada syarat dan rukunnya. Kalau rukunnya sendiri ada termasuk ada 2 orang yang saling berakad lomba, yang mana nanti siapa yang menang dalam musabaqah tersebut, maka dia yang berhak untuk menjadi juara, ya, memiliki hadiahnya. Gitu. Ini kan kalau jenengan tadi ada sesuatu hal yang menjadi pertanyaan, bahwasannya kompetisi ini kalau sesuai dengan rukun Islamnya kan ada hal-hal yang jenengan sampaikan tadi, tapi juga
problem ada permainan-permainan yang ini dijadikan menjadi mungkin ya menjadi bahan perjudian oleh orang-orang yang bertanggung jawab, dan kompetisi ini menjadi adang untuk melakukan perjudian. Pandangan jenengan sendiri, apakah berpotensi juga seperti itu, sehingga ada perlawanan dalam sebuah kompetisi yang tidak seimbang, atau seperti apa menurut jenengan? Ya, jadi faktor-faktor yang bisa merusak kompetisi itu sendiri itu sebenarnya selain tadi itu juga pada asal muasal hadiah itu yang dipungut dari setiap peserta, sehingga kemudian hadiah tersebut itu nanti diperlombakan atau diperebutkan setiap peserta yang urun uang pendaftaran tadi. Misalkan selain itu masih ada lagi untuk faktor X yang lain, yaitu ada perjudian di balik apa istilahnya layar yang kita sering mendengar istilahnya bahwa supporter itu kan pemain yang ke-12. Hanya 11 orang pemain, maka penonton itu yang 12. Nah, kadang-kadang penonton ini juga bisa saja disetting oleh seorang yang melakukan perjudian sehingga memiliki kepentingan untuk mendapatkan suatu harta yang mungkin saja pemainnya, mungkin saja klubnya tidak terlibat, tapi ada pihak lainnya yang mancing hal, kemudian pengaruhi berusaha mengkondisikan penonton untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, ini termasuk sebenarnya yang bisa merusak itikat baik dari sebuah kompetisi. Nah, sebab keberadaan mereka yang di balik layar yang semacam ini tadi itu bisa membuat karena kemampuan uangnya kemudian bisa membuat mengkondisikan menonton tadi itu untuk berlaku, misalkan memberikan support, memberikan support yang berlebihan, kemudian memberikan dukungan yang berlebihan, misalkan sampai kemudian supporternya kemudian diberi yel-yel yang mungkin yang bisa memantik provokasi pihak lain. Misalkan kalau kamu tidak menang maka kamu akan mati di sini, misalkan seperti itu. Itu kan tidak hal-hal yang semacam itu kan sebenarnya tidak etis kalau dalam kompetisi. Soalnya namanya kompetisi itu kan pasti akan ada yang menang dan pasti akan ada yang kalah, kan begitu. Nah, pihak yang ketiga yang semacam ini itu sebenarnya tidak merusak kompetisi, tetapi bisa mempengaruhi kompetisi karena dia faktor eksternal. Istilahnya kalau dalam fikih itu unsur aridi. Jadi faktor eksternal. Nah, agar kompetisi itu berjalan bagus, maka unsur aridi ini yang harus ditertibkan. Artinya penonton, supporter ataupun orang yang mensupport ini itu harus memiliki kedewasaan dalam melihat kompetisi-kompetisi yang ada. Boleh kemudian menjadi fanatik tapi tidak harus mempengaruhi kompetisi yang ada. Apakah kalau kemudian seperti yang terjadi belakangan ini, kan banyak supporter-supporter yang cukup fanatik dengan klub-klubnya. Mungkin kalau kita membahas sepak bola, di sini ada bonek mania, ada Aremania maupun yang lainnya. Nah, menurut pandangan jenengan, pihak supporter apakah harus seperti itu dalam kecintaannya terhadap klub atau lomba-lomba tertentu, tidak hanya sepak bola, mungkin ada bulu tangkis, badminton maupun yang lainnya. Apakah harus sefanatik itu melakukan mempengaruhi atau dalam hal ini mungkin tanda kutip mempermainkan
bagaimana mempengaruhi sebuah kompetisi sehingga ini menjadi ladang untuk perjudian ataupun yang lain. Namanya penonton itu kan sebenarnya tidak masuk dalam syarat dan rukun perlombaan, rukun kompetisi. Jadi tidak ada. Soalnya yang adanya dalam syarat dan rukun kompetisi itu kan adanya mutasabiqoin. Jadi adanya dua pihak yang saling berlomba. Sementara supporter itu kan tidak masuk. Dia itu pada dasarnya datang ke lokasi itu pada dasarnya hanya berlaku sebagai penonton istilahnya. Hanya berlaku sebagai penonton. Bolehlah kita misalkan melakukan dukungan terhadap tim-tim tertentu. Itu boleh-boleh saja, tetapi tidak karena dia tidak masuk dalam bagian dari kompetisi, maka dia itu seharusnya tidak boleh mempengaruhi perjalanan kompetisi. Biarlah berkompetisi itu berjalan apa adanya, sehingga kalau memang kompetisi itu kemudian merupakan adu ketangkasan, munadholah, adu keterampilan, maka tidak ada lagi perbuatan curang di dalamnya disebabkan karena intimidasi dan lain sebagainya. Itu harusnya berjalannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kok ternyata justru semua supporter itu kok justru malah mempengaruhi daripada para pemain yang ada di lapangan, kemudian merasa tertekan harus mengikuti tuntutan pada supporter, harus menang misalkan seperti itu, maka itu namanya kompetisi yang semacam ini namanya sudah tidak adil. Biasanya hal-hal yang itu kadang dipengaruhi bobotohnya. Jadi mungkin data untuk hal ini belum ada ya, tapi pemberitaan di berbagai media kan juga banyak. Jadi kadang-kadang bobotoh itu yang kemudian menggilir dari para supporter untuk melakukan tekanan terhadap pemain, terus sehingga kemudian harta yang dikeluarkan oleh bobotoh itu bisa kembali lewat kasus perjudian. Dan akibatnya, namanya saja itu bobotoh itu sudah melakukan perjudian terlebih dahulu, mempengaruhi supporter sehingga mempengaruhi pada perjalanan permainan yang ada di lapangan. Maka mau tidak mau, karena usul sudah ada perjudian di balik layar tadi itu, maka akibat tidak langsungnya nanti adalah muncul yang dinamakan istilah udwanan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min a'malis. Jadi kan memang kalau dalam Al-Qur'an kan memang sudah dinas semacam itu. Jadi perjudian sendiri itu sebenarnya adalah merupakan rijsun min syaiton. Amalis syaiton itu kan sudah perbuatannya syaiton. Namanya perbuatan syaiton. Syaiton itu kan mengundang konflik, udwanan istilahnya. Sudah dinas oleh Allah dalam Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Kalau dalam sebuah kompetisi itu kok sudah ada perjudian, entah itu dilakukan secara langsung antara klub modelnya tadi itu dengan jalan urun pendaftaran, atau dilakukan oleh bobotoh mempengaruhi psikologi daripada supporter dan pemain, maka akibat tidak langsungnya adalah nanti suatu ketika pasti akan ada konflik horizontal, itu pasti sudah. Soalnya sudah dinas dalam Al-Qur'annya. Artinya saat ini adalah tugas dari pihak penyelenggara untuk memberikan pengamanan atau menyeleksi bagaimana kompetisi ini bisa berjalan dengan baik. Tapi yang sekarang ini fenomena kalau misalnya untuk melakukan seleksi itu sebenarnya sudah dengan melihat gelagat daripada supporter yang terlalu berlebih-lebihan dalam mendukung timnya saja itu, sebenarnya dari situ saja itu sebenarnya sudah bisa untuk untuk dicium. Pasti di baliknya ini ada sesuatu yang faktor X, misalnya faktor adidi yang bisa mempengaruhi. Artinya kemudian gini, tapi kan tidak semua ya, tidak semua supporter yang fanatik itu identik dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka karena kecintaan dari klub kesayangannya, klub di daerahnya, sehingga dia menunjukkan rasa cintanya dengan euforia yang seperti itu. Nah, kalau
supporter yang fanatik dalam hal ini. Kayak menurut pandangan Islam sendiri seperti apa? Apakah kita harus fanatik dengan hal yang seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Artinya ada fenomena yang kemarin, ya mohon maaf, kemarin ketika ada salah satu klub yang kemudian kalah, supporternya tidak terima seperti itu, yang kemudian berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, menurut jenengan seperti apa dalam pandangan Islam? Apakah itu sesuatu hal yang wajar atau memang tidak diperbolehkan hal kayak itu? Karena kompetisi itu asal muasalnya adalah untuk kebaikan. Seperti tadi fastabiqul khairat, kan aslinya kan untuk sesuatu kebaikan. Kalau dalam fikih kompetisi itu sendiri sebenarnya ditujukan untuk maksud mempersiapkan diri untuk melakukan jihad, aslinya kan begitu. Jadi akhirnya kemudian dilatih, jadi orang-orang muslim, orang-orang mukallaf pada waktu kemudian diperintah untuk berlatih berenang, untuk berlatih pacuan kuda, berlatih untuk memanah dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah untuk tujuan jihad aslinya. Jadi jihad itu kan perintah dari Allah. Wajahidu fi sabilillah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kan aslinya kan untuk memenuhi perintah Allah. Nah, fanatik kita, artinya fanatik kita kalau misalkan untuk melakukan kompetisi itu aslinya adalah fanatiknya ya ke Allah tadi itu, ke agama aslinya. Jadi kalau sementara kita kompetisi kita yang saat ini itu kompetisinya itu lebih ke arah entertainment, pertunjukan, hiburan, olahraga, kesehatan. Jadi tidak ada fanatik yang menuju ke arah Allahnya, ke arah jihadnya. Nah, maka dari itu aslinya karena kita itu tujuannya adalah untuk entertainment aslinya, maka seharusnya kita juga tidak boleh fanatik sebagaimana ketika kita kompetisi seperti layaknya yang diperintahkan dalam syariat itu. Artinya soalnya namanya entertainment itu kan tujuannya kita itu nonton untuk menghibur diri. Orang-orang dari rutin yang akhirnya kemudian dengan banyak orang, ya bertemu dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal dan sebagainya. Kemudian kita itu seharusnya tidak boleh untuk terlalu fanatik kepada klub. Karena kita sifatnya adalah hiburan sebenarnya. Hanya hiburan semata pada dasarnya. Kejadian ya kita sangat terpukul, kita sangat sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau misalkan terjadi hal-hal tragedi seperti halnya yang kemarin itu. Ya tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi pihak penyelenggara maupun pihak keamanan yang harusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan kompetisi itu sendiri, ya kan? Tapi kefanatikan itu juga tidak harus berlebih-lebihan, sampai kemudian tragedi itu terjadi. Itu juga bagian dari orang-orang yang sangat-sangat terlalu fanatik, itu yang berlebih-lebihan, karena Islam sendiri juga tidak menganjurkan untuk berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini kalau jenengan melihat kalau tadi jenengan menyampaikan bahwasannya kompetisi itu adalah antara dua belah pihak yang saling mempertaruhkan kegiatannya, siapa yang menang, siapa yang kalah itu adalah suatu hal biasa. Tapi dari kejadian yang kemarin, bagaimana jenengan melihat seperti yang kejadian mungkin bisa saya sebutkan ini di Malang, jenengan melihat seperti apa fenomena seperti kemarin itu? Ya, pasti ada yang telah melampaui batas. Jadi ada pihak yang telah melampaui batas di dalamnya. Entah itu pihak siapa, kita tidak bisa menuduh.
Kalau supporter mungkin supporternya melampaui batas. Ada yang melampaui batas. Melampaui batas dalam arti misalkan begini, kalau supporter harusnya itu berada di balik pagar, tapi kemudian masuk ke dalam pagar. Itu kan sebenarnya ini tindakan melampaui batas. Kecil baik sedikit atau besar, baik sedikit atau banyak, atau baik kecil atau besar. Yang jelas tindakan ini pasti, apalagi yang bisa memancing massa lain untuk masuk, ini termasuk tindakan yang melampaui batas. Tindakan innallaha la yuhibbul mu'tadin istilahnya. Jadi kita Allah itu semata-mata tidak menyukai. Jadi tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin dari pihak aparat keamanan sendiri juga mungkin ada juga yang pihak melampaui batas. Seharusnya yang penonton yang melampaui batas saja yang ditindak, tapi ternyata kemudian penonton yang tidak melampaui batas ternyata juga ikut kena imbasnya. Bisa jadi, atau mungkin karena kalau dari kabar-kabar yang beredar itu kan katanya peluru gas air mata sampai masuk ke tribun. Nah ini kan berarti kan melampaui batas. Padahal untuk penonton yang melampaui batas itu yang ada dalam lapangan saja. Kan mungkin itu mungkin. Terus bisa jadi tindakannya mungkin sudah bisa hanya dengan ditangkap, tapi terus kemudian ternyata sampai dipukul misalkan seperti itu juga termasuk melampaui batas. Artinya ini menjadi pelajaran kita semua bahwasannya dalam sebuah kompetisi tidak harus kemudian fanatisme itu ditunjukkan secara berlebih-lebihan sehingga mempengaruhi kompetisi itu sendiri. Nah, kalau dalam Islam sendiri apakah pernah terjadi kompetisi-kompetisi seperti halnya yang terjadi kemarin sampai kemudian terjadi bentrok atau apa, pernah nggak dalam mungkin sepeingat jenengan dalam Islam itu sendiri ya? Kalau dalam sejarah dalam tarikh itu tindakan melampaui batas itu biasanya langsung mendapatkan teguran langsung dari Nabi. Dalam seperti ini. Ada sahabat yang memakai kudanya itu kuda yang terlatih, lagi kudanya tidak terlatih. Misalkan seperti itu, langsung mendapatkan teguran dari kompetisi gulat ya. Nah, kayak luar biasa. Gulat ya. Yang tidak diperbolehkan tinju, yang tidak diperbolehkan, terus kemudian gulat, pencak silat. Kalau kan ada tekniknya. Jadi itu. Tapi kalau untuk yang bentrok itu belum ada. Mungkin langsung antara satu sahabat melawan dari pihak orang kafir langsung mungkin. Ustaz, belum. Kalau dalam kompetisi ini itu sejauh ini kan mungkin tidak pernah peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin. Bahkan, ya sebenarnya sudah terjadi kali di Solo dulu juga pernah, di Solo, di Jakarta sendiri itu juga sudah pernah terjadi. Begini Ustaz, apakah ada masukan dari jenengan dalam kajian Basul Masail itu pernah bab kompetisi atau seperti apa bisa memberikan masukan kepada mungkin penyelenggara, pemerintah, keamanan maupun supporter sendiri itu terjadi peristiwa yang seperti ini. Pada dasarnya itu semua harus patuh terhadap job deskripsinya masing-masing. Supporter ya harus sadar bahwasannya dirinya datang ke lapangan sebenarnya adalah untuk menonton dan menonton hiburan lewat akses sepak bola. Jadi kesadaran semacam ini harus tertanam pada masing-masing pihak.
pihak keamanan pun juga begitu. Apa ya di juknis untuk pengamanan. Bagaimana kalau misalkan ada penonton yang masuk ke lapangan, maka siapa yang harus ditindak terlebih dahulu. Terus bagaimana prosedur macam ini perlu dipatuhi. Dan juga untuk pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara itu pun harus mengantisipasi terhadap hal-hal baik itu yang masuk faktor internal ataupun faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pertandingan. Kalau faktor internalnya mungkin pertandingan itu memenuhi unsur perjudian atau tidak. Soalnya kalau dalam sebuah kompetisi itu kok sudah dimasuki unsur perjudian baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung klub langsung melakukan perjudian, memperebutkan hadiah yang dikumpulkan bersama. Di situ ya. Ya, mengumpulkan hadiah yang diperebutkan bersama, atau ada faktor unsur di luar, misalkan ada bobotoh. Ada bobotoh yang mempengaruhi yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan lewat luar, lewat bisnis gelapnya, lewat perjudian di balik layar. Sehingga kalau ada indikasi kok di dalamnya ada unsur-unsur perjudian semacam ini, maka pihak penyelenggara sebenarnya sudah sejak dini harus bisa mengantisipasi hal tersebut dan bisa untuk melarangnya. Soalnya perjudian sendiri kalau di Indonesia kan sudah dilarang jauh dari semenjak tahun 1974. Sudah dinyatakan sebagai yang terlarang. Itu sampai sekarang. Dan ya meskipun juga di berbagai ajang perjudian ternyata masih makmur-makmur saja. Atau mungkin definisi perjudiannya itu sendiri yang mungkin banyak pihak yang masih belum mengerti. Contoh misalkan gampangannya permainan yang baru-baru ini kan permainan capit clown. Kan banyak orang yang tidak tahu bahwa itu adalah perjudian. Nah, padahal itu secara jelas masuk ke apa? Masukkan koin, menjalankan mesin, nanti mesinnya dapat boneka, terus kemudian bonekanya dapat ataupun tidak itu tidak jelas di belakangnya. Nah itu kan sudah termasuk bagian dari faktor perjudian. Kalau misalkan kok bonekanya pasti dapat, namanya nanti akadnya sudah berbeda. Berbeda namanya akad bek muhaqolah atau bek munabadah, nanti masuknya di sana, atau bek mulamasah bisa jadi. Itu masih bisa disahihkan dengan adanya khiyar. Tapi kalau sudah masuk antara mendapatkan dan tidak mendapatkan itu kok nggak bisa jelas, nggak jelas. Misalkan kadang mendapat, kadang tidak. Kalau nggak dapat berarti uangnya hilang. Misalkan seperti itu, berarti jelas itu adalah perjudian. Dan itu banyak pihak yang tidak mengerti tentang hal-hal yang semacam itu. Gini Ustaz, ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan pencerahan sedikit tentang apa itu kompetisi dalam pandangan Islam yang sejauh ini ternyata kompetisi dari dulu itu adalah menjadi ajang untuk berjihad kepada Allah. Cuman dalam perkembangannya saat ini kompetisi berubah menjadi entertain, ada juga unsur edukatifnya ataupun unsur-unsur yang lain yang ada yang sifatnya positif, ternyata juga ada yang sifatnya negatif. Dan itu diperbolehkan. Soalnya kan dalam Islam kan al khairat itu banyak sekali. Bagaimana kita memaknai kompetisi yang ada saat ini, kompetisi-kompetisi yang ada saat ini. Sebagai supporter juga boleh fanatik, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap klub-klub yang mereka dambakan. Begitupun pula dengan pihak keamanan, harus paham apa yang harus dilakukan. Dan kalau kemarin itu kan sudah overlapping kalau menurut saya, ya kan? Karena ternyata dalam aturan di FIFA internasional gas air mata nggak boleh masuk dalam sebuah pengamanan pertandingan. Nah, ini juga menjadi dilema bagi kita semua agar bagaimana pelaksanaan kompetisi ini menjadi lebih baik. Tapi yang jelas kompetisi, kalau pandangan saya Ustadz, kompetisi kan juga bisa menjadi ajang persahabatan. Selain kita bicara soal jihad
kepada Allah, tapi kompetisi ada sisi yang luar biasa di sini. Ada persahabatan, mempersatukan, bahkan dulu sepak bola menjadi ajang persatuan antar negara, Ya, persahabatan antar negara. Tapi ini juga harus dilihat, saya punya pandangan bahwasannya kompetisi yang ada ini ajang persahabatan bukan hanya pemainnya, tapi supporter, penonton, masyarakatnya itu menjadi ajang persahabatan. Tidak justru menjadi tempat perseteruan gitu loh. Karena yang terjadi itu kan, yang kita tahu itu kan banyak. Kalau kompetisi kok menjadi tempat perseteruan, namanya nanti bukan musabaqah tapi mukhalafah. Ini kan menjadi repot juga kalau ini terjadi dan dibiarkan. Ya alhamdulillah, saya sangat salut kepada teman-teman bonek mania yang saya dari pembahasan kita kemarin. Saya sangat salut dengan teman-teman bonek mania maupun Aremania kemarin mengadakan tahlil bersama, menyatakan bahwasannya sudah tidak ada perseteruan, kita bersahabat, kita bersaudara. Ya alhamdulillah, semoga ke depan hal ini menjadi lebih baik dan tidak terjadi lagi peristiwa yang sangat membuat kita terenyuh, dan kita bagaimana lagi yang terjadi, yang sudah terjadi seperti itu. Cuman ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya kira dari saya cukup sekian pembahasan tentang kompetisi. Yang jelas kita berharap kompetisi ini ke depan itu menjadi lebih baik dan tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang justru membuat kompetisi menjadi runyam. Saya berharap ini, Ustaz, peristiwa yang kemarin, saya mohon doa dari jenengan, semoga arwah dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang menjadi korban di Kanjuruhan kemarin, itu amal ibadahnya diterima oleh Allah, khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Ustadz, mungkin nanti ada masukan bagi mungkin dari penyelenggara, pengamanan maupun supporter yang lain, seperti apa harus menyikapi sebuah kompetisi yang seharusnya itu menjadi ajang persahabatan dan persatuan. Sekaligus mohon doanya, Ustaz, untuk peristiwa kemarin agar tidak terjadi lagi dan korban-korban diampuni oleh Allah semua khilafnya. Amin. Dari saya cukup sekian. Wa maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Kompetisi pada dasarnya adalah ajang untuk saling menguji ketangkasan, menguji keterampilan, menguji penguasaan kita terhadap suatu hal, dan lawan tanding kita itu pada dasarnya adalah menempati derajatnya orang yang kita sewa, orang yang kita butuhkan untuk mengetahui kemampuan diri kita. Kompetisi pada dasarnya adalah ibaratnya seperti kayak muhasabah. Muhasabah dalam arti adalah untuk mengetahui kompetensi diri, karena tanpa adanya pihak lain yang bisa untuk kita jadikan lawan tanding, maka kita tidak tahu tentang kemampuan diri kita sendiri. Maka dari itu, langkah kita dalam menyikapi kompetisi itu adalah bahwasanya kompetisi harus sebagai ladang untuk uji diri. Kompetisi jangan perseteruan. Kompetisi jangan dijadikan untuk melakukan perselisihan antar pihak, intimidasi, kalimat-kalimat yang sifatnya kasih pihak lawan, dan terlebih lagi kompetisi jangan dijadikan ajang perjudian. Suatu kompetisi itu bisa mempengaruhi kompetisi itu
lagi berlaku sebagai kompetisi, tapi akan berlaku sebuah aturan. Dan di dalamnya pasti akan ada pihak yang mengupayakan diri bahwa dia harus menang, dan dia harus menang. Umumnya pertama daripada sebuah kompetisi itu di belakangnya butuh yang melakukan hal yang demikian. Sebagaimana firman Allah bahwasanya perjudian itu merupakan min amalis syaitan, dan merupakan perbuatan daripada syaitan. Namanya perbuatan syaitan itu adalah lebih mengarah pada untuk mengundang konflik di belakangnya. Isi yang di belakang perjudian, buntut-buntutnya pasti akan banyak lahir konflik-konflik horizontal antar supporter dengan panitia, supporter dengan pihak keamanan, dan lain sebagainya. Nah, tempatkan diri masing-masing pihak, dari pihak penyelenggara, pemain, penjaga keamanan, menempatkan diri pada porsinya masing-masing, itu adalah hal yang sangat diamanahkan, karena tujuan dari kompetisi itu adalah sebenarnya adalah fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan dalam segi apapun, dalam bidang apapun, karena kompetisi tidak melulu mutlak hanya pada adu kecepatan, adu ketangkasan, tapi dalam hal keterampilan untuk membaca Al-Quran pun juga ada kompetisinya. Dalam ini mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga para korban yang wafat pada waktu peristiwa di Kanjuruhan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين. اللهم اغفر lil supporter fil Kanjuruhan. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata khususan ila ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.